kuatkan mental. Jadi lapangkan hati. Katanya kalau masalah itu terlalu besar, terlalu banyak, sepanjang hati kita lapang, pasti tercover. Biasanya kalau masalah itu ada di depan kita, tapi hati kita sempit, ya susah. Nah makanya berlapang dada lah, gitu ya. Bahwa ini pasti ada masalah dan semuanya. Jalani aja, ngalir lah, ngalir. Ya. Jadi kita ikhtiar maksimal. Ya, ikhtiar semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, biarlah Allah yang ngurus semuanya. Ya. Fisik, kesehatan, jadi Ibu tuh mau berangkat umroh dimulai dari sekarang. Jangan dimulai lagi pas berangkat. Jadi minum suplemen, ya, jaga kondisi makanan bergizi, banyak minum, banyak olahraga itu dari sekarang, bukan nanti pas mau berangkat. Ya. Sok di rumah programkan asupan gizi, terutama vitamin C ya, itu dari sekarang. Ya. Termasuk juga ibu-ibu di sini yang ada kaitannya dengan jadwal menstruasi. Udah ada yang di obat, ya, itu juga jangan ngedadak. Ya, kalau di obat penunda haid tidak boleh mendadak ya. Kalau mendadak biasanya akan menjadi persoalan besar. Pasti sudah diminum rutin obatnya. Nah, yang akan dibahas sekarang adalah teknis perjalanan. Oh ya, jalan kaki. Biasakan jalan kaki ya. Jadi di rumah kalau mau ke toko, ke pasar, jalan kaki ya. Dari rumah ke kantor jalan kaki. Rumah Cimahi, kantor Cibiru, jalan kaki. Kata mas ada jalan kaki nyikreh. Aslinya Bu, di sana itu kan tawaf, sa'i itu tuh jalan kaki. Banyak yang kram kaki sama muntah-muntah itu biasanya karena shock. Biasanya nggak pernah jalan kaki, ini dipaksa. Jadi kram. Ya. Ringkasan program ya. Jadi tanggal 3 sampai 15 program di tanah sucinya plus karantina. Sebetulnya karantina kepulangan itu kita berharap mungkin nanti pada saat ibu bapak pulang itu karantinanya berkurang. Mudah-mudahan. Ya. Ya berkuranglah sampai 5 hari. Bu, Pak, saya pengalaman, saya pernah karantina di Indonesia tuh yang 7 hari sama yang 5 hari. Kalau yang 5 hari itu pas, enak banget. Jadi begitu malam keempat, besoknya itu pulang. Jadi pas gitu. Karena gini loh, kalau kebayang kalau kita dari Saudi langsung pulang ke rumah itu nggak akan nyaman. Kenapa? Karena ketemu keluarga gitu ya. Takutnya kita bawa virus gitu dan sebagainya. Makanya di karantina 4 malam tuh pas sebetulnya. Tapi kalau 7 hari kemarin saya boring banget pas hari kelimanya itu. Memang saya lihat kalau bawa rombongan Indonesia ke luar negeri gitu ya, itu rata-rata orang Indonesia tuh mulai rada boring itu di hari ke-5 mau ke-6. Rungsing gitu. Rungsing urusan makanan, rungsing urusan aktivitas. Kecuali kalau umroh ya. Kalau umroh nggak ada yang rungsing. 10 hari mau. Oh, itulah keajaiban tanah suci ya. Jadi mudah-mudahan bisa berubah. Pemimpin ibadahnya Ustadz Dadan, muasasah di Saudinya. Nah ini nanti akan mengurusi tadi yang saya sebut. Kalau di sana ada yang positif, jangan khawatir, kita urus semua. Ya. Jadi ibu tong salempang, aduh kumahanya mau di itu, oh jadi pikiran ibu ketos ngalir ya. Urusan negatif positif itu urusan Allah. Yang penting ikhtiar kitanya. Ketika ibu di sana positif, jangan khawatir, kita itu bukan berada di negeri entah berantah. Kita berada di negeri yang paskes kesehatannya bagus, penanganan COVID-nya bagus, ya. Dan ibu bapak juga kan berasuransi di sini. Itu nanti diurusnya oleh asuransi dan tim kita. Tentu kita bantu nanti. Ya, ini yang nanti akan mengurusin.
Muassasah Saudi. Nanti juga ada tim yang ada di Saudi ya, ada Ustadz Roni. Jumlah jemaahnya 37 orang ya. 37 itu dengan Ustadz Dadang. Insya Allah berangkat 37, pulang 37. Tidak ada yang stay di sana. Kecuali memang ibu bapak ada yang maksa ingin stay di sana. Maksudnya pengen nambah hari bu di sana, nambah umroh. Boleh nambah tapi asal jangan covid gitu ya. Nah gitu, setuju bu. Kantun mah ya rekap percik. Karena visa itu umurnya 30 hari loh. Visa umroh itu. Berangkat Rabu 2 Februari ya. Kepulangan hari Selasa 15. Kalau dengan karantina dengan asumsi 7 hari jadi tanggal 21 Februari. Pesawat pakai Garuda Indonesia Airlines, hotel Makkahnya di Hilton Suites, hotel Madinah di Rauf Al Madinah. Rute perjalanannya Bandung, Jakarta, Madinah, Mekah, Jeddah, Jakarta, Bandung. Ya, kota-kota yang dikunjungi. Ini kurang lebih ringkasannya. Kita bicara cuaca dulu ya. Di musim panas bisa sampai 52 derajat Celcius. Di musim dingin paling rendah itu bisa 4 derajat Celcius. Saudi itu belum minus. Berbeda dengan Yerusalem saat ini udah minus. Ibu Bapak mungkin lihat di internet ya. Sekarang Yerusalem itu sudah beku kayak di Eropa. Beberapa negara Arab Timur Tengah juga sekarang sudah mulai diliputi salju. Saudi juga sudah mulai diliputi salju, tapi di daerah Tabuk, ya Tabuk itu sekitar 400 km dari kota Madinah, hampir berbatasan dengan Jordan, negara Jordan. Jadi negara Timur Tengah ke sisi barat itu sudah mulai diliputi salju. Di musim dingin biasanya di Saudi udah 2-3 tahun ke belakang ini itu kayak di Swiss. Jadi hamparan padang pasir itu jadi hijau. Makanya nanti mungkin dari Madinah ke Mekah itu coba lihat di musim dingin itu jadi subur Saudi itu. Ini salah satu nubuah Nabi ya, bahwa kiamat tidak akan terjadi manakala Saudi Arabia itu kembali menjadi subur. Sekarang sudah mulai subur Saudi. 5-6 tahun yang lalu kalaupun musim dingin nggak sehijau sekarang. Sekarang tuh hijau sekali. Ya. Bahkan mungkin suatu saat nanti Saudi Arabia akan ditutupi salju. Itu pertanda kiamat sudah dekat. Ya. Tapi sekarang masih 4 derajat. 4 derajat itu nggak ada salju. Salju itu biasanya di -10, -15 gitu ya. Nah, musim panas itu terjadi pada bulan Juni, Agustus, sementara musim dingin terjadi pada bulan Desember sampai Februari. Berarti kesimpulannya kita berangkat pada musim dingin. Nah, ini hati-hati. Orang Indonesia paling nggak kuat dingin karena dia suhunya tropis. Dia itu orang tropis. Orang tropis itu paling bermasalah kalau di suhu dingin. Makanya kenapa laporan tiap tahun sebelum COVID, laporan tiap tahun kalau haji jatuhnya di musim dingin itu banyak yang sakit, banyak yang meninggal orang Indonesia. Beda dengan hajinya musim panas. Jadi kesimpulannya orang Indonesia itu lebih bermasalah di musim dingin ketimbang musim panas. Jadi makanya jaket ya. Dan fungsi dari masker itu juga menjaga kelembaban sekitar hidung dan mulut. Itu positif sekali kalau kita bermasker. Jadi mulut kita itu tetap lembab. Ya. Jadi sebetulnya kalau dingin itu yang penting kaki, tangan, sama telinga tertutup. Kalau itu tertutup aman. Makanya ini bapak-bapak cari penutup telinga, ya, kupluk atau apa gitu. Pokoknya telinga tertutup. Terlebih di Madinah. Mungkin kalau Mekah itu hangat cuacanya, kalau Madinah itu dingin. Ya. Nah, persiapan keberangkatan sudah semua ya. Batiknya sudah dijahit. Waktu ibu bapak berangkat tanggal 2 itu pakai pakaian bebas.
Nanti ada slide berikutnya. Yang dipakai baju batik ini itu pada saat berangkat dari hotel karantina menuju bandara. Tanggal 3-nya. Jadi kalau tanggal 2 berangkat dari kantor Percik ke hotel karantina, pakai baju bebas. Tapi bebasnya bebas sopan ya. Dan kita bukan mau piknik ke Pangandaran. Ya, tetap bebasnya sopan. Ibu-ibu kan dikasih kerudung warna hitam. Kemarin ada yang nanya di grup, kenapa hitam baju gamisnya? Karena menyesuaikan dengan kerudung ini untuk ihram. Jadi kerudung ini dipakai pada saat berangkat dari hotel karantina menuju ke bandara, sama dipakai lagi pada saat ihram dari Madinah ke Mekah. Ya, tanggal 10. Kalau tidak salah tanggal 10 Februari ya. Ibu bapak umroh dari Madinah ke Mekahnya. Kemudian ini tas paspor. Ini dibawa pada saat berangkat. Ya, pada saat berangkat, sama nanti akan dibagikan tas ransel. Kenapa dibagi tas ransel? Kenapa coba? Karena ibu bapak itu nanti supaya tidak memikirkan lagi tas untuk ke hotel karantina. Gini. Koper bagasi yang ini isinya adalah barang-barang yang akan dibawa ke Saudi. Jangan masukin barang yang akan dipakai di hotel karantina Jakarta sebelum berangkat. Hotel karantina simpan di tas yang lain. Hotel karantina sebelum berangkat. Jangan mikirin dulu hotel karantina kepulangan. Jangan dipikirin dulu. Nanti aja. Yang ibu bapak pikirkan untuk keberangkatan adalah barang yang masuk koper bagasi yang akan dibawa ke Saudi dan barang yang akan dibawa ke hotel karantina sebelum berangkat. Nah, persoalannya barang yang akan dibawa ke hotel karantina itu disimpan di mana? Makanya kita kasih kasih ransel. Tapi kalau misalkan ya ranselnya bagus, kalau dibawa ke Saudi ya berarti ibu harus ada tas lain. Ya, untuk ke hotel karantina. Kenapa? Karena nanti barang yang di hotel karantina tidak akan dibawa ke Saudi, dititip ke panitia. Kecuali ibu bawa ransel yang kita kasih, tapi ransel itu mau dibawa ke Saudi, bolehlah. Berarti mungkin tidak ada yang dititip ke panitia. Artinya dari mulai baju, ya, alat kecantikan ibu-ibu, bapak-bapak mungkin misalkan itu dibawa ke ransel, langsung dibawa ke Saudi, itu boleh. Tapi kalau baju yang dipakai di hotel karantina yang enggak kepake, itu bisa disimpan di tas yang nanti dititipkan ke panitia untuk dibawa kembali ke Bandung. Ya. Sebisa mungkin ibu bapak membawa sabun untuk hotel karantina yang sebelum berangkat, biarlah sabun hotel aja. Kecuali kalau sabun yang dibawa ke hotel karantina keberangkatan itu mau disimpan di hotel, karena dia nggak bisa masuk pesawat kalau sabun itu. Kecuali alat-alat kecantikan seperti spray atau pokoknya yang cair-cair di bawah 100 ml itu boleh masuk ke pesawat. Gitu ya. Jadi sekali lagi, yang ibu bapak packing saat keberangkatan, punten, ibu bisa bawa tas ransel 1. Ini harus clear ya. Karena kalau nggak clear bisa nanti merek yang lain. Pantene, Rejoice. Jadi sebelum berangkat ya,
Nah, nanti akan dibagikan tas ransel ini. Ini tas ranselnya tas ransel percik. Biasanya dibagikan ke jamaah haji, tapi karena ini lagi pandemi, banyak kita kasihkan juga ke jamaah umroh. Ini yang dikasih. Tas koper bagasi isinya adalah barang-barang yang dipakai di Saudi. Jadi di hotel karantina tidak bisa dibongkar. Ini dikumpulkan tanggal 31. Hari apa itu? Senin. Hari Senin besok ini dikumpulkan di kantor Percik. Ya. Tas koper bagasi ini dikumpulkan. Nah, ini. Koper bagasi dikumpulkan di kantor Percik Tours Senin 31 Januari dari jam 10 sampai jam 3 sore. Ingat, barang-barang yang masuk ke koper bagasi ini adalah barang-barang yang dipakai di Saudi. Dan yang dikumpulkan hari Senin besok ini tidak dibongkar lagi di hotel karantina. Nanti ketemu bagasi ini di Bandara Madinah. Jadi jangan sampai misalkan di hotel karantina, Ustaz Dadang, punten saya mau ngambil barang di koper bagasi. Piriweheun ya teman. Cek Ustaz Dadang teh, nah ibu pantos di martosan. Ya, ngerti ya? Jadi tas bagasi ini dikumpulkan hari Senin besok dari jam 9 sampai jam 3 sore. Tidak akan dibawa ke hotel karantina, ketemunya di Bandara Madinah. Oke ya. Nih. Nah, terus gimana atuh barang-barang yang saya bawa ke ya? Kalau saya dari Jakarta gimana? Kalau yang dari Jakarta, koper bagasinya nanti dibawa ke hotel karantina, ya, dititip di FO. Atau nanti ketemu dengan panitia di sana, langsung kita bawa, tidak dibawa ke kamar. Ya, jadi yang langsung ke hotel karantina itu juga tidak diperkenankan membawa koper bagasi ini ke kamar masing-masing. Begitu nyampe di hotel karantina, kita ambil, tidak bisa dibongkar-bongkar lagi. Jadi baik yang dari Bandung maupun yang dari luar Bandung langsung ke hotel karantina, tolong untuk mempersiapkan khusus barang-barang yang diperlukan di hotel karantina untuk 1 malam. Bajunya, nah saya tanya, baju batik disimpan di mana? Di ransel. Awas kok nggak jawab di dia. Lamun batik di dia ke ibu angkat yang naon? Ya. Oke, berarti nyambung ya. Saya tanya tadi. Saya takutnya nggak nyambung. Ya. Jadi batik tidak di sini. Baju batik keberangkatan. Nah, saya tanya ke bapak-bapak, kain ihram disimpan di mana, Pak? Sip, benar. Jadi baju batik untuk ibu dan bapak, ya di mana, Bu? Di ransel, sip. Karena akan dibawa untuk keberangkatan. Oke. Ya, dipakai. Kalau baju untuk di hotel karantina itu di mana? Nah, pertanyaannya adalah, kalau ibu bapak ingin bawa ransel ini ke Saudi, enakeun soalnya dipercik teh atuh sok enakeun wae terus. Nah, kalau ingin dibawa ya, jadi ibu teh nanti ke Saudi teh bawa ini sama bawa ini. Jadi dia nya di belakang sama keresek dua gitu. Cek Ustaz Dadang teh ibu itu namanya angkat. Pemuwihna Gusti Allah. Nah, kalau ini mau dibawa ke Saudi, berarti pertanyaannya, barang-barang yang dibawa ke hotel karantina apakah tetap masuk ke sini atau dititip ke panitia di Bandung? Nah, kalau dititip berarti harus menyimpan 1 tas lagi, bawa 1 tas lagi. Ya.
Jadi nanti Bapak Ibu pada saat check out di hotel karantina menuju bandara, tugas Ibu adalah menitipkan tas barang-barang yang tidak dibawa ke Saudi ke panitia. Nanti panitia akan kasih label namanya masing-masing, dibawa ke kantor percik. Terus Ibu teh kontak ke keluarga, pangyanakeun neng eta tas Ibu di kantor percik. Kena dicanak kata teh. Upami lewat di 3 hari bayar. Teh guyon. Cek Ibu teh angkewe diambilna pas pulang ke Bandung, atuh sebulan. Bagi Bapak Ibu yang dari hotel karantina ke hotel karantina langsung, mangga silahkan koordinasi sama keluarga masing-masing kalau ingin nitip barang ke rumah masing-masing. Karena panitia yang dari Bandung tidak bisa mengantarkan barang-barang hotel karantina ke rumah masing-masing gitu ya. Hanya bisa ke kantor percik. Oke, bisa dipahami ya? Jadi biar lebih simpel, terutama untuk yang alat mandi, sabun, sampo, udah weh sabun sampo hotel udah cuma semalam ini. Kecuali alat kecantikan mungkin ya, kayak apa, bedak, lipstick, blush on, apalagi itu, lip balm atau apalah gitu ya, hand body. Tapi hand body juga yang ukuran kecil ya. Ibu bawa hand body ukuran besar. Kalau untuk hotel karantina, misalkan Ibu mah selalu kalau keluar rumah itu selalu pakai hand body, ya ini kan aja ke botol yang kecil sekali pakai di hotel karantina gitu ya. Prinsipnya, karena dari hotel karantina ke bandara posisi Ibu Bapak akan terbang, terikat aturan cairan itu tidak boleh melebihi 100 ml. Ya, oke, gitu ya, bisa dipahami ya. Tapi kalau ini opsional, mau dibawa ke Saudi mangga, nggak dibawa pun nggak apa-apa. Misalkan dititip ke Bandung atau dititip ke rumahnya, ya, sama keluarganya itu nggak apa-apa. Oke ya, itu ya bisa dipahami. Kemudian tas yang ini namanya tas sendal. Ibu nanti di sini bawa sejadah ya. Sejadah itu masing-masing. Karena di sana itu dianjurkan sekali bawa sejadah. Sejadahnya itu kalau bisa yang ada karetnya di bawahnya, atau yang agak tebal biar masuk ke sini. Atau misalkan mesara di situ bisa. Di sana banyak sejadah yang dari 25 real sampai 100 real itu banyak. Ya, ada made in Turki, made in Madinah, banyak. Kalau ini untuk sendal juga bisa masuk sini ya. Oke. Nah, untuk pakaian, jadi sekali lagi baca dulu yang bawahnya. Perlengkapan selama transit Jakarta kepulangan bisa disusulkan menjelang kepulangan dititipkan ke kantor percik. Jadi Ibu packing di koper ini khusus untuk yang dibawa ke Saudi. Untuk yang karantina kepulangan 7 hari gimana? Keun eta mah. Siapkan di bumi, nanti menjelang kepulangan titip ke kantor percik. Nanti ketika Ibu Bapak pulang ke Jakarta, check in hotel karantina, koper eta tos aya. Jadi Ibu Bapak jangan terbebani oleh kumahnya baju yang buat karantina kepulangan, nanti aja itu mah. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga yang di luar Bandung itu bisa koordinasi ke keluarganya. Tolong siapkan baju untuk 6 malam buat karantina kepulangan di Jakarta. Nanti koordinasi dengan panitia, ketemu di lobi hotel. Jadi begitu Ibu Bapak masuk ke hotel, sebelum check-in, barang-barang yang dibutuhkan untuk karantina itu sudah ada di
kamar ibu bapak. Nah, terus yang koper ini, kan koper ini dari Saudi ya. Dari Saudi datang ke hotel karantina. Kalau menurut hemat saya, koper ini mendingan langsung dibawa ke Bandung. Ya. Jadi pulang tanggal 21 setelah karantina 7 hari, ibu dengan bawa koper pas karantina. Kan ini bisa aya oleh-oleh, aya coklat, ya, aya emas bisi karatan, aya coklat bisi meleleh. Nah, jadi nanti dari Mekah sehari sebelum pulang, ibu packing barang-barang di koper ini yang langsung ke Bandung, langsung ke rumah, Pak Bu ya, baik yang ke Bandung maupun yang ke rumahnya masing-masing. Kan nanti ada yang bawa tas cabin, koper cabin. Nah, itu bisa nanti di Mekah itu dipisahkan mana yang masuk ke Bandung masuk sini, mana yang dibawa ke hotel karantina. Atau misalkan masuk ke koper ini ke ransel. Jadi ibu teh pulang teh pas ke hotel karantina teh cuma bawa ini aja sama barang-barang yang dari rumah yang dititipkan ke panitia. Ini mah udah lah. Suruh ke Bandung, suruh pulang ke rumah masing-masing, biar nanti dibuka sama keluarganya. Oleh-olehnya kan langsung dibawa. Kecuali kalau ibu nanti pingin pulang nanti baru nya koper di Saudi, nya koperan di karantina, nya ransel teh, nya koper cabin, wah terus antar ibu. Ya, karena gini ibu bapak, waktu kepulangan dari hotel karantina yang 7 hari, kita hanya dijemput oleh bis dengan bagasi yang terbatas. Tapi pada saat ibu bapak pulang dari Saudi, pas tanggal 15 itu, kita bawa mobil box untuk ngangkut ini. Jadi kalau ibu bapak menyimpan tas dari Saudi ke kamar masing-masing di hotel karantina kepulangan, maka nanti kepulangannya itu kemungkinan akan masuk ke bagasinya bis, tidak lagi dihandle di mobil box. Ya, itu mah nanti diperkuat lah. Nanti sama Ustaz Dada mungkin menjelang kepulangan di reminder kembali. Ya, yang penting kita menyediakan fasilitas supaya ibu bapak di hotel karantina itu tidak banyak barang, sok sebagian bisa diangkut ke Bandung, ya, dan sebagian bisa diambil dari Bandung atau dari rumah masing-masing untuk nanti ditukeran, iya mah, nanti ada koper baru dari rumah untuk khusus karantina. Koper baru nanti khusus karantina teh Bu Pak ya, jangan lupa cemilan 10. Eta penting pisan. Karena di sana kita nggak bisa beli, nggak bisa ke Indomaret, ya, cemilan, kopi. Kalau ada kopi khusus di rumah bawa, ya. Pokoknya yang khas-khas di rumah itu dibawa semua. Jangan ngandelin di hotel karantina. Baju hangat ya, pakaian dalam secukupnya, jilbab secukupnya, perlengkapan mandi. Obat-obatan ini perlu ya, Bu. Sekali lagi Pak, jangan sampai lupa obat-obatan pribadi. Di sana banyak farmasi, tapi mungkin masalah obat kan cocok-cocokan ya. Masker bedah kita tidak menyediakan, Bapak Ibu menyiapkan sendiri ya, masker bedah. Sanitizer, tisu basah juga boleh nanti dibawa. Kalau di bis misalkan kita mau makan apa ya, pakai tisu basah. Bisa dipahami ya? Oke. Jangan lupa ini baju hangat ya, karena di Madinah masih dingin. Kemungkinan di Mekah itu kayak Bandung lah, Mekah itu. Kalau Madinah mungkin kayak
Pangalengan lah mungkin. Ya, Kamojang gitu, dingin banget. Nah, tas bagasi ketentuannya satu koper itu maksimum 23 kilo. Ya. Kapasitas koper yang dari Percik ini itu paling berat itu 25 kilo. Jadi kalau ada yang mau ngisi 30 kilo, asal nggak mungkin, pasti rusak nih kopernya. Untuk keberangkatan, mohon maaf, itu hanya jatahnya satu koper bagasi untuk keberangkatan. Tapi untuk kepulangan, bilih beranak pinak, kita akomodir 2 koper bisa. Ya. Tapi tetap maksimumnya 23 kilo. Ya. Jadi nanti misalkan beli koper dari sana, atau misalkan saya pernah diinikan sama jamaah itu, ada yang si kopernya itu masuk ke sini. Jadi di dalam koper ada koper gitu. Jadi nanti pas begitu di Saudi dibuka jadi ada 2 gitu. Ya, jadi mohon maaf untuk keberangkatan hanya jatahnya 1 koper bagasi. Ya, tidak bisa 2, tapi untuk kepulangan kalau ada yang nambah ya. Tapi kalau nggak nambah ya jangan maksain, Bu Pak. Jangan maksain nambah kalau nggak mau nambah. Untuk koper cabin yang lebih kecil itu maksimum 7 kilo. Ya, maksimum 7 kilo. Nah, sekarang kita ke perjalanan. Perjalanan ini kita bagi menjadi 4 perjalanan safar ya. Safar yang pertama yaitu keberangkatan. Tanggal 2 Februari. Sebelum ke sini, saya ingatkan lagi, koper dikumpulkan tanggal 31. Tanggal 1 itu libur. Kenapa harus tanggal 31? Karena tanggal 1-nya libur. Libur apa itu? Imlek ya. Tanggal 2 Bapak Ibu berkumpul di kantor Percik Tours. Sebelum subuh sudah di kantor Percik Tours dan Ibu Bapak melaksanakan sholat subuh di Masjid Istiqomah. Ingat, jangan ada niat sholat subuh di rumah. Sholat subuhnya di Masjid Istiqomah. Selesai sholat subuh, kita usahakan berangkat. Bagi ibu bapak yang di luar Bandung, diusahakan sampai di hotel karantina jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi sudah di hotel karantina dengan koper bagasinya. Oke, ya. Hari tanggal 2 Februari itu subuh itu jam 04.32 kalau nggak salah. Nah, jadi ibu dari rumah itu jam 4 ya. Nanti tiba di kantor Percik, registrasi, nanti dibagikan PIN, ID card gitu ya. Setelah itu ke Masjid Istiqomah, sholat subuh. Setelah sholat subuh langsung masuk ke bis. Untuk yang mengantar, mohon maaf, hanya boleh drop off aja, tidak stay di lokasi. Karena aturannya seperti itu. Kalau dulu kan di halaman Percik itu ada kursi, ya, ada acara pelepasan. Kadang kita pasang tenda. Kalau sekarang tidak boleh. Jadi Bapak Ibu mohon maaf dengan tidak mengurangi hormat kami terhadap keluarga ibu bapak, yang mengantar hanya drop off aja, tidak boleh stay di lokasi sampai ibu bapak berangkat, karena kami juga diawasi oleh gugus tugas, tidak boleh ada kerumunan di situ. Jadi kalau mau kangen-kangenan gitu ya,
kalau ada acara perpisahan, silahkan ngadain acara perpisahan di rumahnya masing-masing. Ya, mohon maaf. Jadi yang mengantar itu hanya drop off aja. Jadi setelah ibu bapak ke kantor percik, yang mengantar bisa langsung pulang atau bisa sholat dulu di Istiqomah, setelah sholat langsung pulang. Ya, itu untuk kemaslahatan kita bersama, karena kita tidak diperbolehkan untuk mengadakan kerumunan. Karena kalau menunggu sampai keberangkatan itu akan ada kerumunan di situ di halaman kantor percik. Ya, oke. Jadi sholat subuh di Istiqomah, setelah sholat subuh langsung masuk ke dalam bis. Di situ nanti kita akan berangkat. Ya, mungkin sekitar 5:30 lah berangkat langsung menuju ke kemana? Ya, menuju ke Jakarta untuk hotel karantina tanggal 2 sampai 3 Februari di Hotel Transit Jakarta. Begitu nanti sampai di Hotel Transit, hotel karantina, jam 9 pagi, sebelum makan siang, ibu bapak akan dilakukan tes PCR di hotel itu sebelum check-in ke kamar. Tes PCR, kemudian makan siang, dibagikan kunci. Setelah kunci dibagikan, masuk ke kamar masing-masing. Setelah masuk kamar masing-masing, tidak boleh keluar lagi. Ada pertanyaan tadi, Pak, kalau masuk ke kamarnya sore gimana? Mau jalan-jalan dulu. Atau jalan-jalan, ulahnya langsung ke kamar. Langsung kamar, beberapa beristirahat. Ya. Dan cuma semalam ini. Nah, tes PCR ini akan keluar hasilnya itu malam. Malam akan keluar. Siapa yang lulus ujian? Siapa yang lanjut? Siapa yang stay? Insya Allah kita semua lanjut ya. Amin. Malam keluar tes PCR sehingga nanti begitu nanti kita sarapan ya. Teknisnya untuk sarapan tetap makan malam sarapan pakai meal box ya, tidak di restoran. Oke. Kemudian berangkat menuju ke bandara ya, tanggal 3 Februari menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta take off terbang jam berapa? Jam 13 ya kalau nggak salah. Itu di buklet itu kan ada ya, dikirim ya, di situ ada jamnya. GA 9882 kalau apa, ada 4 digit GA-nya ya. Jadi berangkat sekitar pukul 13 hampir setengah 2. Tapi kita jam 11 itu harus sudah boarding ya. Terbang menuju ke Bandara Madinah. Dari sinilah, dari Hotel Transit menuju ke Bandara Suta, ibu bapak memakai batik percik ya. Bapak-bapak kebawahannya batik percik itu bagusnya warna hitam Pak ya, warna hitam. Ibu-ibu kerudung PI pakai batik ya. Kemudian bawa tas paspor dan sebagainya. Nah, kalau dari kantor percik menuju ke Jakarta itu pakai pakaian bebas saja. Nah, sekarang masuk ke safar yang kedua. Dari Jakarta landing di Bandara Madinah International Airport masih di tanggal 3, tapi sore nyampainya ya. Sore hari waktu Madinah ya. Dari situ kemudian ibu bapak akan naik bis menuju ke komplek Masjid Nabawi, tempat hotel kita berada di situ. Masih di tanggal 3 dan tanggal 3 sampai tanggal 7 Februari di karantina. Ya, sama prosesnya itu, dibagi kunci, masuk ke dalam kamar, koper bagasi nanti dikirim ke kamar masing-masing atau bawa sendiri-sendiri. Saya belum tahu kalau waktu Februari kemarin mah bawa sendiri-sendiri, tidak boleh dibantu ku billboy ya, disemprot-semprot dulu biasanya ya, semprot gitu. Tapi mudah-mudahan koper bagasi ini didistribusikan ke kamar masing-masing. Jadi ibu tinggal masuk ke kamar, di situ langsung
istirahat dan karantina sampai tanggal 7 Februari. Nah, menjelang tanggal 7 ada PCR test. Dan mungkin juga ada vaksin booster di situ. Dimungkinkan. Ya. Nah, pada saat karantina ini nanti Ustadz Dadang akan mengkoordinasikan kaitannya dengan agenda acara, kemudian banyak hal ya, termasuk misalkan tadi juga masalah aplikasi Tawakalna, kartu Saudi, nanti dibantu ada tim di Saudi ya. Jadi ada tim Saudi yang bisa bolak-balik keluar masuk hotel membantu kita. Misalkan ibu bapak butuh obatnya nggak habis misalkan, nah itu bisa nanti ada tim kita yang bisa bolak-balik masuk keluar hotel, yang nggak dikarantina maksudnya gitu ya. Nah, tanggal 10 Februari ya, hari apa itu teh? Hari Kamis maksudnya. Tanggal 10 Februari setelah tanggal 7 ya, di sini tanggal 7. Sorry. Di sini kan ada PCR. Kalau tadi sudah saya jelaskan, kalau PCR-nya negatif ya berarti langsung bisa. Jadi ada pengalaman menarik kemarin waktu bulan Februari itu, kan diinformasikan hasil PCR-nya itu malam. Ternyata sore menjelang asar tuh sudah keluar itu. Pokoknya bukan asar, zuhur. Setelah zuhur udah keluar. Informasi itu diinformasikan, diketuk ke pintu masing-masing sama tim kita yang di Saudi. Alhamdulillah PCR udah keluar dan negatif semua. Saya udah bilang ke jamaah, tolong Bapak Ibu sebelum keluar ke masjid terima dulu makan siang. Kalau makan siang sudah diantar ke kamar, baru ibu bapak bisa keluar. Tamah pesawat atau teuing nurunnya langsung gitu. Begitu diinformasikan negatif semua, gitu, itu kamar apa tuh? Langsung menghilang gitu. Pas ditinggal di update status aya di masih di Kio, waktu itu masih bisa foto ya. Pas waktu itu udah selesai, kayaknya mereka stay di masjid sampai asar. Begitu selesai asar pulang ke kamar masing-masing. Kan ngeluh ke abdi, Pak Ustadz ini makan siang di mana tuh? Kan cek abdi ge. Jadi makan siang nanti tidak dihantarkan. Jadi abdi nuriwahna itu. Tapi tidak nawan untuk jamaah ya. Nah, jadi nanti ketika informasi itu negatif semua, ya alhamdulillah itu bisa langsung ibadah. Oke. Nah, sekarang safar yang ketiga. Tanggal 10 Februari tiba di kota Mekah. Program di Mekah itu dari tanggal 10 sampai 14 Februari ya. 10 Februari melaksanakan umroh. Tanggal 14 Februari. Nah, di sini di tanggal 13 kalau nggak salah, tanggal 13 itu tes PCR. Sehari sebelum kepulangan. Ya. Kalau negatif semua bisa pulang ke Indonesia, terbang tanggal 14 Februari menuju ke Jeddah International Airport. Dari Jeddah kemudian terbang menuju Jakarta. Nah, yang terakhir tiba di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 15 Februari ya. Menuju ke hotel karantina. Nah, disinilah, di hotel inilah koper ini dibawa ke Bandung atau ke rumah masing-masing. Koper yang dititip di kantor Percik akan disebarkan ke kamar karantina ibu bapak. Jadi nanti untuk karantina mah nanti aja, jangan disiapkan sekarang. Nanti aja keluarga suruh nyiapin, misalkan baju ini, baju sekian setel, perbanyak cemilan lah, cemilan, buku misalkan atau apa yang buat aktivitas selama di karantina. Tanggal 21 Februari pulang menuju ke tempatnya masing-masing ya. Jadi yang dari Jakarta langsung pulang ke rumahnya. Kalau yang dari Bandung nanti akan sama-sama naik bis. Tiba di kantor Percik Tours, program berakhir, selesai. Kemarin ada yang nanya, kita dikasih air zam-zam tidak?
Nah itu termasuk yang tanda tanya ya. Katanya sih sudah bisa, walau alam. Sebetulnya dari Airlines itu mereka bisa-bisa aja. Cuman yang tidak membolehkan itu adalah Kementerian Hajinya yang tidak membolehkan. Kenapa sih jam-jam tidak boleh? Saya pernah tanya ya ke salah satu petugas di situ, kenapa tidak boleh bawa jam-jam? Karena Saudi itu ketakutan misalkan begitu pulang umroh, kan dia kan tahu masyarakat di luar Saudi itu kalau bawa air zam-zam itu kan suka dibagi-bagi ya, dibagi-bagi ke tetangga atau bertamu kasih jam-jam. Ternyata misalkan ada yang tiba-tiba setelah minum air zam-zam kena COVID. Saya semenjak minum jam-jam sama ibu yang pulang dari umroh kok saya jadi kena. Takut jadi fitnah itu. Alasannya itu sih. Tapi sekarang mungkin dengan kondisi seperti ini walau alam apakah masih bisa atau tidak. Ya. Oke. Nah, kita naik Garuda Indonesia Airlines. Ya. Kemudian terbang dari Jakarta menuju ke Madinah. Itu dengan jarak 8.000 km. Waktu tempuhnya 9 jam 50 menit, ya. Saudi lebih lambat 4 jam dari Indonesia. Ya, jadi ibu bapak akan ada di pesawat 9 jam. Pakai masker 9 jam. Makanya diganti, maskernya diganti, sering diganti per 4 jam sekali. Nah, kita akan tiba di Bandara Madinah. Ya, di Bandara Madinah. Namanya itu Prince Muhammad bin Abdul Aziz Airport, ya. Sekitar pukul 16.55 local time ya waktu Madinah, atau sekitar jam setengah 9 waktu Indonesia Barat malam, setengah 9 malam. Nah ini hotel Madinah ya, cukup nyaman hotelnya ya, bandaranya. Nah nanti setelah sampai di Bandara Madinah, Bapak Ibu masuk ke dalam bis ya, bis di Saudi. Dari sini akan perjalanan menuju ke hotel karantina. Nah, tiba di Madinah Al-Munawwarah, ya. Nah, ini salah satu ikon dari Madinah Al-Munawwarah. Di bawah kubah hijau ini terdapat makam Rasulullah SAW beserta 2 sahabat beliau, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ini tuh makamnya itu makam asli, makam grave ya, makam. Jadi ada jasadnya di dalam. Karena dari 25 nabi dan rasul yang makamnya itu ada jasadnya hanya makam Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu bapak mungkin pernah berangkat ke Mesir, di situ ada Nabi siapa? Ada makamnya Nabi Daniel. Kemudian ke Jordan ada makam Nabi Soleh, Nabi Su'aib, Nabi Musa. Kemudian datang ke Yerusalem ada makamnya Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Itu semuanya makom, situs, memorial. Jasadnya nggak ada. Jadi masyarakat dulu untuk menunjukkan bahwa Nabi tersebut semasa hidupnya di sini, ya dibikinlah itu makom. Nah kalau ini mah bener-bener makam ya. Nanti ada kesempatan bagi bapak-bapak untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW beserta 2 sahabat. Ya kalau ibu-ibu hanya di raudhahnya saja. Ya, kondisinya sekarang sudah social distance lagi sholatnya ya. Dulu beberapa minggu ke belakang sudah dihapus, beberapa bulan ke belakang social distance untuk sholatnya sudah dihapus. Tapi sekarang diberlakukan lagi. Mengingat ada siapa? Omikron. Ada Omikron, jadi social distance lagi. Insya Allah
Diperkirakan jam 12 malam ibu bapak tiba di kota Madinah setelah proses imigrasi dan lain sebagainya, ya. Nah, ini hotel kita Bapak ya, Roof. Ada yang nulisnya Roof, ada juga yang nulisnya Roof. Ya, Roof Al-Madinah. Di posisinya di sini. Ini pintu utama, ini pintu ibu-ibu. Jadi dekat ke pintu ibu-ibu semua. Kita perdekat lagi. Nah, ini hotelnya. Jalan kaki ke sini. Ya, ini hotel kita, hotel ibu bapak. Ini kamarnya. Jadi inilah hotel ibu bapak yang dipakai untuk karantina selama 4 malam. 4 malam 5 hari. Ya. Nah, ini makanannya nih, Pak, lihat nih. Wow. Ini tuh makanan hotel yang di meals box. Lihat tuh. Yang bikin saya senang setiap kali datang itu karena ada ini nih. Naon ieu teh? Kurupuk. Asli Bu, aya kurupuk, aya sambal, Kak, sambal. Ini sambal, Kak. Itu sambal. Ya. Kalau dia nggak pakai nasi, berarti pakai roti. Ini lihat tuh, dina sabreg-abreg. Ini tuh 1 porsi, Bu. Kemarin itu yang grup saya yang Februari, Pak Ustadz, bisa nggak ini porsinya dikurangi? Saya Bu dengar riweuh-riweuh. Udah we, terimalah. Soalnya kebanyakan. Makanya saya kudu bilang setengah mah. Jadi porsi ini itu porsi orang Arab untuk 1 orang. Ya. Ini lebar sana Pak Yogi mubazir. Ya terus gimana lagi itu saya bilang. Ya. Omat Bapak ya, selama karantina ketika makan. Kuncinya di situ. Kalau ibu bapak sudah nggak mau makan, masalah akan datang. Ya. Sudah jamnya berbeda, kan lebih lambat 4 jam. Makan siang katakanlah jam 1, berarti jam 5 waktu Indonesia. Makan malam itu biasanya dikirim bada isya atau bada maghrib, katakanlah sekitar jam 7 malam. Berarti jam 11 malam. Itu makan malam. Sarapan itu jam setengah 7 lah. Berarti jam berapa? Hampir jam 11. Nah, proses adaptasi itu Bapak Ibu harus dilalui. Dan saran saya jangan sampai malas makan. Ketika makan itu ada habek-habek. Baik enak habek-habek makan. Ya. Karena kalau ibu sudah ini mah tidak berselera gini, udah. Ya, nggak mau makan karena mie deui, nah itu jadi masalah. Ya. Komplit Bu, ada apa? Ada saladnya, ada buahnya, ya, protein, itu komplit, gizinya bagus, ya. Oke. Tanggal 10 ibu bapak akan menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, ya. Nah, mengambil tadi Ustadz Dadang mungkin sudah menjelaskan mengambil mikot di Bir Ali, ya, Masjid Bir Ali. Dari Masjid Nabawi ke Masjid Bir Ali pakai bis dari sini, kemudian langsung menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini posisi mikot Bir Ali sebelum pandemi. Ini lihat ramai banyak orang ya. Nih, saya kadang merindukan suasana semacam ini ya, dipoto tanpa masker gitu ya, tanpa jaga jarak. Ini lihat, ini grup-grup percikan iman yang ngambil mikotnya di Madinah. Nah, ini yang kemarin tinggal kuat kabar gitu. Yang dekat tinggal dibilang dia lagi seri apa lagi baut kan nggak tahu kita. So, kira-kira mana yang lagi senyum di sini? Ya, jaga jarak tinggal itu, pakai masker. Ayo nama kasih siksa di foto teh ya. Tapi ya harus seperti itu. Apalagi waktu bulan Februari kemarin ini pas lagi tinggi-tingginya gitu ya. Delta itu.
varian Delta. Nah ini ya, ini setelah pandemi sepi sekali Bu. Jadi masjid itu dikunci, kita nggak bisa pakai masuk ke dalam. Ada jemaah yang ngotot pengen sholat, ya sudah Bu, di halamannya saya bilang. Karena sebetulnya di Masjid Bir Ali ini nggak ada sholat sunnah, tidak ada sholat sunnah ihram, itu nggak ada. Ya, oke. Dari sini kemudian menuju ke kota Mekah, ya. Nah, ibu bapak akan menginap di Hilton Suite Makkah, ya. Kalau yang sudah ke sana, hafal Hotel Darut Tauhid? Bukan yang punya Agim. Darut Tauhid sana Intercontinental Darut Tauhid. Itu seberangnya. Ya, seberangnya ada, bukan Hilton yang lama, ini Hilton yang baru. Kan Hilton itu ada 2. Nah, ini persis ini nih. Nah, Jabal Umar, betul, Jabal Umar. Di situ ada Al-Baik lah. Ya, kontra Al-Baik, tapi Al-Baik ini bukan ayam sih, nugget. Ya. Nah, untuk umroh pun lihat dulu Pak ya. Ini berjaga jarak. Bahkan si garisnya tuh harus satu garis kita. Nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ, ya. Harus satu baris gitu. Nanti Bapak Ibu, kita akan pakai alat yang ini. Ya. Ada satu alat. Nanti ada alat ini yang dibagikan ke masing-masing jemaah pada saat akan berangkat, nanti dititipkan di tasnya masing-masing. Tong icalnya, ini barangnya lumayan agak mahal sih. Ya. Jadi nanti ada nomornya. Nanti kita catat ibu bapak nomor berapa. Alat ini dikasih pada saat berangkat. Simpan di tasnya masing-masing. Nanti ibu bapak, ini ada headset. Saran saya ibu bapak bawa headset sendiri. Bisa pakai headset yang biasa, yang buat handphone itu bisa. Biar lebih comfortable ya, biar lebih nyaman. Karena kalau ini kadang sok aya nu ngabir gini. Ih, urut batur cuy. Ya. Nah, jadi nanti di sini nanti Ustadz Dadang akan Ustadz Dadang itu akan pegang masternya ini. Nah, masternya ya. Jadi nanti Ustadz Dadang bicara dari mulai hotel sampai masuk ke masjid. Jadi dalam jarak mungkin sekitar 100-200 meter itu masih kedengeran. Jadi Ustadz Dadang itu terkudu-kudu ya. Nanti akan dibagikan itu, dibagikannya pada saat berangkat, dan mohon itu jangan sampai hilang. Nanti akan dikumpulkan kembali di Hotel Karantina Indonesia. Ya, karena kepulangan juga itu akan tetap dibawa sama ibu bapak. Kemudian nah ini di Masjidil Haram juga akan masih berjarak ya Bapak Ibu, ada social distance. Ini lihat, semuanya bawa sejadah ya. Bawa sejadah masing-masing karena nggak ada karpet di sana sekarang. Jadi kalau mau ke masjid Bu, dipastikan sejadah, hand sanitizer, masker tuh bawa cadangan ya. Karena sering ada juga yang ketika pakai masker di tengah jalan si karetnya itu putus. Nah, kan di sana mah nggak bisa beli atau minta, yang nggak bisa. Jadi bawa cadangan di tas. Ya, ini apa ini ya? Ini di dalam masjid ya. Karena hotel kita tuh aksesnya ini King Fahad Gate. Nah ini nih, Bapak Ibu harus hafalkan. Pintu masuk dan keluar hotel kita itu Gate King Fahad. Ya, Raja Fahad, hafalin itu. Nanti Ustadz Dadang akan menunjukkan persisnya di mana. Oke, Ibu Bapak, untuk teknis perjalanan seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti akan terus diulang-ulang teknisnya itu sama Ustadz Dadang di setiap ada kesempatan briefing.
Kalaupun nanti sampai rumah ada yang ditanyakan, boleh nanti disampaikan di grup WhatsApp ataupun langsung japri ke Ustadz Dadang. Kalau kaitannya dengan bimbingan, kalau kaitannya dengan yang lain bisa di grup atau bisa ke admin kita. Ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas? Tidak ada ya? Ya Pak? Ya, grup WhatsApp yang sekarang ada itu adalah untuk koordinasi. Makanya Ibu Bapak, sementara ini ya, informasi sementara nih. Ini memang agak kurang mengenakan karena saya harus nyebutin merek. Yang bisa registrasi Tawakalna itu hanya nomor entry Uridu. Uridu. Kenapa? Karena Uridu itu kan salah satu ownernya itu adalah yang punya orang Saudi ya, orang Arab maksudnya, bukan orang Saudi. Kalau nggak salah di Qatar itu Uridu ya. Jadi kan Tawakalna itu setelah di-download, diinstal, itu dia harus registrasi, keluar OTP. OTP itu kode dari aplikasi yang akan dikirim ke nomor tersebut, kemudian diketik di aplikasi untuk registrasi akun Tawakalna. Untuk yang Telkomsel, XL, merek-merek lain itu tidak bisa mengeluarkan OTP, kode OTP-nya. Termasuk saya kemarin waktu Februari itu sulit sekali karena saya pakai Telkomsel. Ternyata itu ada kerjasama. Kalau pakai Uridu entry itu OTP-nya bisa keluar, sehingga bisa registrasi, bikin akun, dan bisa langsung ibu bapak memakai aplikasi itu. Tapi kalau kalau yang lain itu tidak bisa. Tapi jangan khawatir, ya. Ibu bapak tidak perlu beli Uridu. Kalau misalkan sekarang pakai Telkomsel atau pakai Excel atau apa. Yang paling penting, pastikan ibu bapak begitu landing di Madinah langsung bisa connect ke internet. Ya. Pastikan di sini sudah sudah beli paket roaming internasional. Kalau Telkomsel kalau nggak salah yang 14 hari, yang Excel juga ada. Semua operator ada paket roaming internasional umroh. Itu dibeli sama ibu di sini, sama bapak. Nanti untuk aktivasi aktivasi Tawakalna, kita bisa pakai nomor lokal. Nanti dibantu beli sama Mutawif di sana, ya. Atau misalkan yang sekarang sudah pegang Uridu itu lebih bagus, ya. Karena ketika registrasi pakai Uridu, ketika mau pakai aplikasinya tetap harus menggunakan nomor lokal Saudi. Jadi aplikasi Tawakalna itu hanya bisa registrasi ketika kita sudah berada di Saudi. Kalau sudah di luar area Saudi itu tidak bisa. Makanya sekarang cukup dengan mendownload dan menginstal aja dulu di sini. Nanti registrasi akunnya bisa di Madinah pada saat karantina, nanti kita guide lah, ya. Gitu Pak. Jadi untuk sementara untuk koordinasi pakai nomor WhatsApp yang grup itu, tapi dipastikan begitu ibu bapak landing di sana sudah terkoneksi dengan data internet. Beli paketnya di sini, paket roaming. Harus beli paket ya. Jangan nggak beli paket, karena kalau nggak beli paket nanti muncul bill shock. Tagihannya itu lumayan, atau pulsanya nyedot pulsa banget ya kalau pakai roaming biasa nggak pakai paket. Ada yang lain lagi? Ya Bu. Kalau obat-obatan sekiranya itu diperlukan pada saat penerbangan, sebaiknya di tas tenteng, jangan disimpan di bagasi. Dengan catatan kalau obat cair harus di bawah 100 ml.
per botol, maksimum 10 item. Kalau ibu bawa cairan 100 ml yang sama dalam botol yang sama, itu nanti diakumulasikan. Misalkan kayu putih yang 75 ml ada 5, berarti 75 kali 5. Nah, itu nggak boleh. Jadi kayu putih di bawah 100 ml 1, obat batuk di bawah 100 ml 1. Jadi semuanya 1 item. Maksimum 10 item untuk cairan. Termasuk gel ya. Gel itu juga dihitung sebagai benda cair yang masuk kabin. Kalau obat-obatannya hanya diperlukan pada saat di Saudi, ya masuk bagasi aja nggak apa-apa. Ya, tergantung kebutuhan. Misalkan ibu tetap jangan ya, butuh obat sakit kepala di perjalanan selembisi di pesawat, mungkin obat ini diperlukan, ya simpan aja di tas kabin, di tas tenteng lah, di tas paspor itu. Ya, ada lagi? Ya, kalau nggak ada nanti aja bisa disambung di grup ya. Jadi saya kira cukupkan sekian ya. Jadi nanti sekali lagi untuk grup ini nanti yang akan ngebimbingnya itu Ustadz Dadang dengan cadangannya itu Ustadz Dea. Tadi udah diperkenalan ya? Ya. Karena pembimbing juga butuh cadangan. Ya. Kalau ibu mah nggak bisa bapak dicadangkan ya. Hanya pembimbing saja. Itu juga ikhtiar kita ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya sampai nanti keberangkatan. Bantu dengan doa ya. Bantu dengan doa, jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga pikiran, tetap berpikir positif ya. Insya Allah Allah memudahkan langkah kita semua. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan lagi, Ustaz Dadang ada yang perlu disampaikan lagi? Cekap, oke. Kita tutup aja ya acara ini dengan doa akhir majelis. Jadi setelah ini tidak ada acara lagi ya. Silakan bisa pulang. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.